Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Diberikannya kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Pada bahasan yang lewat telah kita sampaikan terkait dengan nama-nama surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah Ummul Kitab, di antara namanya adalah Al-Qur'anu Al-Azim, di antara namanya adalah Asasu Al-Qur'an, di antara namanya adalah As-Salah, di antara namanya adalah Alhamdu. Di antara nama Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani. Di antara nama Al-Fatihah adalah Ummul Qur'an, Ummu Al-Qur'an. Di antara nama Al-Fatihah adalah apa Ibu? Ar-Ruqyah, Asy-Syafiyah. Dan itu di antara nama-nama terkait dengan nama Al-Fatihah. Ada berapa banyak, Pak? Ada ya. Berikutnya tentunya Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang menjadi pembahasan adalah satu, apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah ayat secara tersendiri, ayat secara terpisah. Maka dalam hal ini sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml, surat An-Naml. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kapankah seseorang membaca Al-Fatihah? Kapankah seseorang membaca basmalah? Maka basmalah dibaca tiap kali sebelum seseorang itu makan. Seseorang baca basmalah sebelum seseorang itu makan. Rasul menyebutkan idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasul bersabda, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Seseorang baca bismillah di awal sebelum makan, sebagaimana hadis dari Umar ibn Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah mengatakan, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku besar di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah pendidikan Nabi, pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Waktu itu tatkala aku makan, maka tanganku tidak pernah menetap di suatu tempat. Kemudian Rasul memberikan petunjuk, ya gulam samillah wakul yaminik wakul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anak kecil, jika engkau makan maka bacalah bismillah. Maka terkait dengan bacaan bismillah bisa dua. Satu, bisa cukup dengan bismillah itu sendiri, ataukah seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang orang kita menyebut tasmiyah. Tasmiyah. Rasul bersabda, idza akalakum ta'aman, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
Di dalam riwayat tadi Umar bin Abi Salamah mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Di zaman dahulu diriwayatkan di dalam hadis Muslim, ada seseorang tatkala dia makan, maka dia makan menggunakan tangan kiri. Rasul memberikan teguran, makanlah dengan menggunakan tanganmu. Sahabat ini mengatakan, aku tidak bisa. Akhirnya tersebut Bapak Ibu, tiba-tiba tangannya semper. Semper niku Indonesia ini pun apa? Napa Pak? Iya, toko semper ngoten Pak. Apa semper niku? Tiba-tiba apa? Menjadi cacat. Tiba-tiba menjadi cacat. Rasul bersabda, kul biyaminik. Terkait dengan makan dengan menggunakan tangan kanan Bapak Ibu, ada sebagian orang begitu makan bakwan yang dipegang bakwannya di tangan kiri, lomboknya di tangan kanan. Kalau kita mau sama-sama makanan ini dimakan dengan menggunakan tangan, sebenarnya bisa. Bakwannya di sebelah kanan, ya betul. Lomboknya bisa taruh sini, sehingga tersebut bakwan tetap dimakan menggunakan tangan kanan, cabai juga tetap dikonsumsi menggunakan tangan kanan. Sekarang ini ada budaya sebagian orang kalau makan senangannya ngadeg. Kapan dia duduk naik utut, kalau utut nah baru duduk. Kita lanjut. Rasul bersabda, wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat. Menunjukkan tersebut Bapak Ibu. Disinilah sunnahnya seseorang tatkala makan itu mengambil yang terdekat. Maka jika kita ini menjadi sahibul bait, tatkala ada tamu datang, kok makanan di depan kita itu beberapa jenis, maka hendaknya didekatkan kepada tamu. Jangan sampai makanan yang di depan tamu makanan yang biasa-biasa, makanan yang enak-enak di depan tuan rumah. Dan biasakan tatkala kita kedatangan tamu, maka hendaknya memberikan penawaran kepada tamu. Jangan sampai tamu pulang dalam keadaan batin. Ini kadang sebagian tamu itu batin. Kenapa? Ora ditawani kok ya. Sing ditawani nggih rengginan. Makanan-makanan yang enak enggak diberikan penawaran kepada tamu. Maka masing-masing kita hendaknya ingat hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Dan hak tamu itu 3 hari. Berapa Bapak Ibu lamanya? Jadi tamu itu punya hak untuk mendapatkan jamuan selama 3 hari. Maka yang dimaksud tamu ya orang yang jauh, sehingga dia datang ke tempat kita, maka itu dinamakan apa Pak? Tamu. Nek tetangga, aku nang omahmu ora sugih apa-apa. Itu tonggo aja betul Pak. Itu saja kadang kita sudah nyiapin, tetangga kadang kaya wae, kaya apa wae wong Jawa Pak niku. Iya mboten. Begitu dibuatin minuman, dikasih jajanan kaya tamu wae. Padahal dikasih jamuan. Begitu enggak dikasih jamuan, aku ki bertamu ra duwe apa-apa.
Wa khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan senantiasa keluh kesah. Ora ono enteke. Maka dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu tidak ada akan habis-habisnya. Terkait dengan tamu Bapak Ibu, sesudah 3 hari maka tamu makan dan minum sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan sahibul bait. Sesudah 3 hari maka tamu tidak boleh ngerepotkan pemilik rumah. Maamnya, daharnya pakai nasi sayur, pakai tempe, ya sudah, itu yang dimakan. Namun sekalipun demikian, maka orang kita pun seminggu tetap diladeni seperti napa Pak? Ndoro. Dia boten wah tamu. Padahal sudah lebih berapa hari? 7 hari dia boten 7 hari, boten 3 hari, lebih 7 hari masih mendapatkan apa? Pelayanan yang baik. Maka itu adalah kebaikan orang tersebut. Taib. Maka dikatakan mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rasul menyebutkan idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Di dalam riwayat lain Rasul menyebutkan ya gulam samila kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang terdekat. Maka di sini termasuk sunnah Bapak Ibu, jika seseorang itu makan maka sunnahnya makan itu dari tepi, bukan langsung tengah. Dari mana Bapak Ibu? Tepi. Dan itu adalah sunnah. Wah niki mie ayam niki bubur ayam jawatan. Maka di sini diaduk apa yang menjadi kebiasaan uruf daerah setempat, maka itu yang menjadi pegangan. Uruf kebiasaan daerah setempat yaitu yang menjadi kebiasaan, maka itu yang dijadikan sebagai landasan hukum. Oh, caranya makan mie ayam itu diaduk ya diaduk. Caranya makan bubur ayam diaduk ya diaduk. Jabatan Pak. Enggak terus wae iki anu iki mie pitik iki. Mie pitik. Mie pitik. Makanya harus dari tepi, makanya nanti awal-awal gitu kok rasane mie tok ora ono rasane napa-napaan. Maka terakhir baru daging. Nah, mboten. Diaduk dan itu yang menjadi uruf. Taib. Umar bin Abi Salamah mengatakan watil kate mati ba'du, dan itu adalah apa yang menjadi kebiasaan tatkala aku makan. Maka subhanallah, Umar bin Abi Salamah mendapatkan pendidikan dari Nabi, maka itu yang kemudian menjadi patokan. Yang berikutnya, kapankah seseorang baca basmalah? Seseorang baca basmalah kapan Bapak Ibu? Tiap kali memasuki awal surat. Tiap kali memasuki awal surat. Kecuali surat At-Taubah ataukah surat Al-Bara'ah. Dan Rasul menyebutkan kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa khadaj. Kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Tiap suatu amalan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut adalah ganjil. Amalan tersebut adalah tidak sempurna. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam telah memberikan kepada kita suatu sunnah. Apa itu? Membuat surat dengan menulis apa Ibu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya Ratu Balqis mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh aku telah mendapatkan kiriman sepucuk surat. Kitabun karim, surat yang mulia. Kenapa? Karena surat itu dimulai dengan innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Ada si pengirimnya. Maka disitulah salah satu di antara sopan santunnya seseorang tatkala membuat surat adalah dengan mencantumkan nama pengirim.
menunjukkan dilarang, menunjukkan haramnya seseorang membuat surat kaleng, Pak. Haram membuat surat apa? Surat kaleng, surat tanpa memberikan identitas siapakah pengirimnya. Dan Ratu Balkis mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Kenapa dinamakan kitabun karim? Karena dimulai dengan apa Ibu? Penamaan Nabi Sulaiman. Yang kedua, surat itu yang ngirim adalah burung hudhud. Burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman menulis suratnya wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, orang Arab memiliki kebiasaan tatkala mereka menulis surat itu dengan menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita lanjut. Bagaimanakah jika seseorang itu sholat? Apakah wajib membaca basmalah dengan sir ataukah dengan jahar? Maka dalam hal ini ada dua riwayat. Ada sahabat Nabi yang memberikan petunjuk, aku sholat di belakang Nabi membaca alhamdulillahirabbil alamin. Aku sholat di belakang Abu Bakar melakukan hal yang sama. Aku sholat di belakang Umar, maka Umar pun melakukan hal yang sama. Aku sholat di belakang Utsman ibn Affan, dan Utsman pun melakukan hal yang sama. Apa itu Bapak Ibu? Menunjukkan bolehnya seseorang tatkala sholat itu langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Tapi bismillahnya tetap dibaca, tapi dinapakan? Disirkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Basmalahnya tetap dibaca tapi apa? Disirkan. Yang kedua adalah riwayat yang memberikan petunjuk bahwasanya Rasulullah SAW memulai sholat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh di sini. Tapi periwayatan bahwasanya Rasulullah SAW langsung membaca alhamdulillah jauh lebih banyak dilakukan oleh Nabi. Dan disinilah masing-masing hendaknya memiliki kefakihan di dalam beragama. Bersama Bapak Ibu, Syekh Sudes kan imam masjid Mekah. Tatkala sholat di Istiqlal, apa yang beliau baca? Basmalahnya tetap dijaharkan. Kenapa demikian? Karena beliau mengenal bahwasanya banyak orang Indonesia yang membaca Al-Fatihah dan basmalahnya dikeraskan. Tapi kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seseorang hendaknya memuji dan mengagungkan Allah. Seseorang begitu mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, hendaknya membaca alhamdulillah. Jika seseorang menjumpai suatu keadaan yang tidak diharapkan, maka hendaknya membaca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Maha suci Allah, segala puji dan syukur hanya milik Allah ala kulli halin, dalam semua keadaan. Ada orang yang jualan Bapak Ibu. Ada orang jualan. Kok payu sak mangkok ataukah rong mangkok? Bu, terus putih sadyanipun alhamdulillah. Perhatikan. Payu rong mangkok mengucapkan alhamdulillah. Kita nengok saudara kita barangkali dirawat di Sarjito ataukah dirawat di PKU. La samahallah, semoga tidak terjadi. Ya betul. Tangannya digip.
ataukah kakinya digip. Begitu ditanya, terus putih kabaripun Mbok De. Napa-napa kita terus putih Pak? Alhamdulillah badan. Padahal tangannya digip, kakinya digip. Masih tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah napa? Ngeten kok alhamdulillah. Saya pernah silaturahim ke salah satu teman itu tukang. Waktu itu buat masang kuda-kuda rumah dulu Pak. Teman saya ini sudah bilang sama temannya, Kang, laut sik ya, prei sik ya. Terus ke sesuk. Apa kata temannya, mandornya? Nanggung. Nanggung. Akhirnya terus putih Pak, siku-siku nih atasan nih kok kuda-kuda nih kalau lepas. Teman saya tuh kemudian baling brok, insyaallah jatuh, bawa ke Temanggung tidak bisa, bawa ke Magelang tidak bisa, akhirnya dibawa ke Jogja baru bisa. Kenapa Bapak Ibu? Tulang belakang yang semestinya gini jawatan ini ngeten, mestinya harus seperti ini, naik bawah kiri atas. Ini terus putih grek ngeten. Sehingga saya tengok dengar di rumahnya, saya tanya, piye kabarmu Lel? Alhamdulillah. Padahal terbaring di atas ranjang raiso ngopo-ngopo, tetap mengatakan apa Pak? Kenapa kok alhamdulillah? Sing dodol rapayu kecuali 2-3 mangkok tetap mengucapkan alhamdulillah. Sing loro tetap mengucapkan alhamdulillah. Apakah alhamdulillah timbangane dot? Timbangane sedo? Boten. Jawabannya adalah tafaulan. Yang berdagang kok tidak laku berharap untuk lakunya dagangan. Yang sakit dia pun berharap tafaulan, optimis untuk memperoleh kesembuhan. Dan disitulah seorang muslim senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabbil Alamin. Masya Allah, Rabb alam semesta, Rabb alam semesta. Maka dikatakan tatkala masyitah itu muston itu artinya sisir. Masyitah itu tukang sisir, ya tukang salon lah. Begitu masyitah nyisir anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Begitu jatuh, maka Masyitah ngambil sisir seraya berkata Bismillah. Maka putri Fir'aun berkata, tadi kamu baca apa? Tadi aku baca Bismillah. Siapa itu? Ya Tuhanku. Apa kata putri Fir'aun? Apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku? Apa Pak? Apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku? Siapa Allah itu? Maka Masyitah berkata, Allah adalah Rabbku, Rabbmu, dan Tuhan bapak ibumu, dan bahkan Tuhan seluruh alam semesta. Maka Fir'aun pun bertanya kepada Nabiullah Musa. Apa kata Fir'aun? Wa ma Rabbul Alamin. Siapa itu Rabbul Alamin itu? Maka Nabi Musa mengatakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbnya pemilik langit, Rabbnya pemilik bumi, dan Rabbnya apa yang berada di atas muka bumi dan antara keduanya, antara langit dan
Hadirnya kita ini Bapak Ibu di tempat ini atas kehendak Allah badan, atas kehendak Allah. Kenapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbiru, zat yang maha mengatur, zat yang maha mengatur. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an kulla yaumin huwa fisya'an. Tiap hari Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi seluruh apa yang menjadi urusan hamba-hamba Allah. Ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, alhamdulillah. Ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, ada mas-mas, ada adik-adik. Satu, tidak ada pakaian yang dikenakan di sini semuanya kok podo. Lihat saja Pak. Oh ini seragam Ustadz, baju kan sama ini, bawahnya beda. Subhanallah. Ya betul. Kok ternyata bawahnya sama juga, jenengan ora kocomotan, kocomotonan niki kocomotonan. Kok ternyata sama-sama kocomotonan, satunya rambutnya hitam, satunya rambutnya putih. Ya betul. Kok ternyata sama-sama pun tua, sandalnya beda. Ya betul Pak. Bahkan yang hadir di tempat ini tidak ada yang mukanya sama. Ini betul Pak. Namanya juga beda. Namanya juga beda. Mukanya beda, mukanya ya betul, mukanya beda, namanya beda, istrinya beda. Tidak ada yang sama. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kita mengenal firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb alam semesta. Tatkala kita berbicara Rabb alam semesta, maka masing-masing kita ini menjadi orang yang tenang. Kenapa? Karena semuanya adalah Abdullah. Karena semuanya adalah hamba-hambanya Allah. Dan masing-masing bisa saja menyambut rezeki dengan cara yang berbeda. Tapi ingat bahwasanya yang namanya rezeki itu tidak bakalan sama. Bisa jadi sama-sama membuat laundry. Jawatan Pak. Niki laundry, hasilnya beda. Dan keadilan Allah Bapak Ibu, tatkala cabai itu mahal sampai 100.000, apakah kita ini kemudian sami nandur lombok aboten akhir apa aran di lahan pun, sekalipun punya lahan tidak bakalan semuanya nanam cabai. Kalau semuanya nanam cabai, siapa yang mau beli cabai? Di dunia ini kok semuanya Pak Polisi, siapa yang mau diatur? Kok semuanya guru, siapa yang mau diajar? Kok semuanya siswa, siapa yang menjadi guru? Maka disitulah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala firmankan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah salah satu di antara sifat Allah. Dan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran Ar-Rahmanir Rahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada mereka orang-orang yang beriman. Maka dikatakan di dalam Al-Quran wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Allah itu terhadap mereka orang-orang yang beriman sangat memiliki kasih sayang. Bisa berdiri dengan baik, alhamdulillah. Bisa duduk. Sikile ngeten iki. Oh,
nikmat sangat. Yo, oh nenten bojo, nonton burjo, ada teh, ada gedang goreng, ya Bapak. Musim udan. Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman sangat memiliki sifat kasih sayang. Masya Allah. Maka dikatakan ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan yang dilalui oleh seorang mukmin itu semuanya baik. In asabat husara syakara fakana khairan lahu. Jika seseorang itu menjumpai sesuatu hal yang menyenangkan, maka dia pun bersyukur kepada Allah dan itu adalah terbaik baginya. Wa in asabat hudara sabara. Sekiranya dia menjumpai sesuatu hal yang tidak menyenangkan, maka dia pun berlaku sabar. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah terbaik baginya. Rasul menutup hadisnya dengan sabdanya, walaysa dzalika illa ala mu'min. Dan hal ini tidak melekat kecuali kepada mereka orang-orang yang beriman. Terkait dengan nikmat, mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Orang yang mendapatkan nikmat dan karunia sehingga dia bersyukur kepada Allah, ataukah seseorang yang dalam keadaan kesulitan dan dia berlaku sabar? Saya putih niki bersyukur karena mendapatkan kelapangan nikmat rezeki. Yang satunya sulit, mungkin penyakit, mungkin rezekinya sithik, ning sabar. Maka dikatakan dalam hal seperti ini semuanya sama-sama napa Pak? Baik. Gimana? Dikatakan ini sabar, bersyukur. Ini punya kecukupan dan bersyukur. Ini kesulitan dan bersabar. Mana yang lebih bagus? Maka dikatakan yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Sekarang orang yang mendapatkan nikmat bersyukur dan bertakwa, satunya lagi mendapatkan kesulitan dan bersabar, dia bertakwa, mana yang lebih baik? Maka dikatakan semuanya, kedua-duanya baik. Demikian apa yang menjadi penjelasan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Maka terkait dengan Ar-Rahim, maka kita ini sangat bersyukur kepada Allah karena kita ini bagian dari hamba Allah yang beriman. Rasulullah SAW memiliki seorang paman, dan paman beliau bernama Abu Talib. Dan Abu Talib ini memiliki banyak anak. Di antara anak beliau adalah Ali, dan kita mengenal Ali bin Abi Talib. Begitu ayahnya Ali itu meninggal, apa yang dikatakan oleh Ali kepada Rasul? Maka Ali berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ammuka ad-dal qad mat. Mada af'al? Apa kata Ali, Bapak Ibu? Wahai Nabi Allah, pamanmu yang sesat itu meninggal. Apa Bapak Ibu? Amuka ad-dal, pamanmu yang sesat itu meninggal. Apa yang semestinya aku lakukan? Di sini Ali menisbatkan pamannya, nggih, padahal ayahnya mboten Bapak Ibu. Ayahnya, tapi dia berkata apa? Pamanmu yang sesat. Pamanmu yang sesat. Masya Allah.
Dan demikianlah al-wala wal bara. Orang mukmin tatkala berbicara al-wala dan bara. Wala adalah cinta dan kasih sayang seperti apa? Al-bara berlepas diri itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Ali, maka Ali mendapatkan petunjuk dari Nabi. Mandikanlah, kafanilah, kuburlah. Kenapa nggak disolatkan? Itu muslim kok, ya betul tak? Tapi anjuran tetap dimandikan, dikafani dan apa? Dikuburkan. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tatkala kita berbicara maliki yaumiddin, maka di sini ada dua bacaan. Yang pertama adalah bolehnya seseorang memanjangkan mem. Maliki yaumiddin, boleh. Yang kedua adalah maliki yaumiddin, boleh. Dan kedua-duanya ada petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyebut dengan yaumuddin, malik yaumuddin. Zat yang memiliki, malik itu sahib, yang merajai. Yaum, hari, ad-din. Ad-din itu memiliki arti dua. Yang pertama adalah din memiliki arti agama. Sebagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Din memiliki arti agama sebagaimana sabda Nabi, inna dina yusrun walan yushadda hadha dinu ahadun illa ghalabahu. Sungguh agama ini adalah agama yang indah serta mudah, dan tidaklah ada seseorang yang mempersulit dalam hal urusan agama ini kecuali akan terkalahkan. Musafir boleh sholat 2 rakaat zuhur, iya betul Pak? Musafir boleh sholat 2 rakaat asar, bahkan boleh menjamak zuhur dengan asar. Kapan? Di waktu zuhur. Ataukah menjamak zuhur dan asar jamak takhir di waktu asar. Wah, gimana bagi mereka yang pengen menjamak padahal tidak musafir? Boleh mboten? Wah, kula niki ajeng jamak ya. Boleh dengan ketentuan hujan. Ya betul. Orang mukim itu boleh menjamak sholat. Kapan? Di waktu zuhur 4 rakaat dan waktu asar 4 rakaat asar diajukan kapan Bapak Ibu? Dilakukan di waktu zuhur. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Dengan ketentuan satu, sebelum melakukan jamak ya ada jawatan qomat, baru sesudah itu sholat zuhur. Untuk memisahkannya dengan qomat. Yang kedua, wajib, syaratnya adalah hujan wajib deras. Hujannya wajan apa Ibu? Deras. Bagaimana ketentuannya? Jika hujan itu turun bisa membuat halaman itu licin, becek. Tidak boleh kayak kremun kok. Kremun ini. Kremun itu ya saya Pak. Kremun itu bahasa Indonesia ini apa kremun ini? Krimis ya. Beda kayak. Kremun itu kalau pas hujan itu turun sak jarum-jarum nih kok. Sehingga kadang gini ngadeg. Nggih mboten Pak? Blukudeg ini tangan mah. Apa elek kremun iki? Bahasa Jawane apa Pak? Kremun mboten?
Jadi udan sing lembut niku napa? Orang Jawa menyebut napa? Kremun. Ibu-ibu itu pakai krim pelembab nih Pak, biar lembut. Ya mboten? Es yang lembut napa? Es krim mboten? Sampai sekarang di negeri kita mobil yang lembut namanya juga Karimun Pak. Iya mboten? Mobil yang lembut itu Karimun mboten Pak? Nggih. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sholat jamak tersebut ditunaikan di tempat yang biasa ditunaikan ibadah sholat Jumat yang dikenal dengan apa? Masjid Jami. Niki masjid Jami betul nih Pak? Biasa betul Pak. Jamak sholat wateng musola. Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena musola tidak digunakan untuk apa? Jumatan. Orang Arab itu menyebut tanah yang lapang itu musola. Adalah Rasulullah SAW jika beliau datang sholat id maka beliau sholat di musola. Karena orang Arab musola ini apa Pak? Tanah lapang. Tapi di negeri kita masjid yang besar namanya Masjid Jami. Dia buatan masjid cilik musola atau langgar. Sholat boleh dilanggar buatan nih. Sholat boleh dilanggar. Maka harus jelas. Dia buatan. Jika yang dimaksud langgar itu surau, maka boleh. Dia buatan. Tapi kalau yang dimaksud dilanggar itu seseorang tidak melaksanakan sholat, maka disitulah yang haram. Yang berikutnya apa Pak? Salah jamaah itu atas sepersetujuan imam. Jadi kalau saya bagian imam itu galak betul Pak. Bagian imam ini apa Pak? Galak. Pak D, niki udan. Jamaah mboten. Bos, ora usah. Sebagian imam niku kadang galak ki wonten Pak. Sehingga kok ternyata imam ngendikan ndak boleh jamak, ya sudah makmum ndak usah. Kemudian Bilal atau muadzin mengatakan Bapak Ibu nyuwun sewu sunahnya jika udan deras itu jamak. Niki Pak Imam mboten napa-napa kita tinggal saja. Maka di sini nggak boleh, harus menjaga perasaan imam. Paham ya Bapak Ibu? Berikutnya, jika sudah ditunaikan jamak Bapak Ibu, zuhur sudah, kemudian qomat, sesudah itu asar. Maka jika masjid itu adalah masjid ampiran, masjid yang biasa disinggahi oleh banyak orang untuk menunaikan ibadah sholat khususnya bagi para musafir, maka di waktu berikutnya hendaknya tetap ada adzan, ada iqomat, ada sholat. Ngawekani, ngawekani. Bahasa Jawanya ngawekani Pak. Jaga-jaga, ngantisipasi barangkali ada nusinten musafir yang belum sholat. Kalau nggak ada sholat nanti bisa jadi bahan omongan. Wah masjid saya masjid gede banget, asar ono sing adzan nih. Jadi fitnah mboten Pak. Jadi fitnah. Padahal sudah ditunaikan apa? Jamak. Beda lagi kalau masjid itu masjid kampung. Beda lagi kalau masjid itu adalah masjid apa Pak? Perumahan. Sehingga tidak ada sholat berikutnya pun tidak ada masalah. Kenapa? Kadang juga sebagian itu saya Bapak Ibu di perumahan teng kampung niku sing sholat nggih niku terus ya Pak. Jabatan di kampung di perumahan itu yang sholat biasanya niku mawon. Bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini. Nek subuh tambah ini, tambah ini, tambah ini. Maghrib tambah oke. Luhur wong limo.
Jawatan Pak kadang. Kadang napa Bapak Ibu? Asar wong loro. Muadzin sama imam tok. Kadang terjadi mboten Pak? Terjadi. Baik, kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Din juga memiliki arti agama sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW memberikan petunjuk, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yang kedua, yang saya Bapak Ibu, yang dimaksud nasihat adalah ajakan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Niku napa? Nasihat. Arti din yang kedua adalah hari kiamat. Hari kiamat. Allah menyebutkan wa ma adraka ma yaumuddin. Makanya dimaksud yaumuddin adalah hari kiamat. Nah, yang din yang pertama tadi kita artikan adalah agama sebagaimana firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Baik, kita lanjut. Yang dimaksud yaumuddin adalah hari kiamat. Dan semua kita takut kiamat. Oh Bapak Ibu, semua kita wedi mboten kiamat Bapak Ibu? Wedi. Apa yang sudah kita siapkan? Masya Allah. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, kiamatnya ku kinten-kinten kapan? Takon kiamat ya Pak. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa ma'adadalah. Jenengan iki pun toto nopo mawon kok takon kiamat. Insyaallah. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku tidak menyiapkan apa-apa. Hanya saja aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa sabda Nabi Bapak Ibu? Maka beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta. Masya Allah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Luar biasa betul dengan Bapak Ibu. Luar biasa. Kecintaan sahabat dengan Nabi itu subhanallah luar biasa. Kalau kita ini yang saya pengen nggih swarga. Ya betul Pak, nek salat ya engko-engko wae. Subhanallah. Kadang seseorang sudah dekat waktu sholat belum siap-siap. Sudah datang azan, apa Bapak Ibu? Kayak azan. Begitu qomat, kayak qomat. Orang datang masjid Mas, rakaat pertama biasanya suwe kayak. Oh apa meneh? Alek kayak sing imam, alek masih suwe ini. Kok tak nang masjid nek wis rada anter mawon. Begitu ke masjid, kantun tahiyat. Subhanallah. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersegera mendatangi apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang itu akan membuat kalian itu hidup. Masya Allah. Istajibu lillahi wa rasuli lima yuhyikum, agar kalian itu menjadi hidup. Makanya orang yang beriman itu, hidup betul Pak. Mana buktinya? Karena kita sebagai seorang muslim melakukan apa yang menjadi firman Allah. Allah menyebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah. Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah itukah ibadah? Maka dikatakan ibadah itu engkau nonton ini gini, nulis
tahu tuh Pak, kurang gede. Aku bocor. Kon, kita sithik. Kali buatan titik Dikatakan, apa itu ibadah? Yang dimaksud al-ibadah adalah menurut istilah beda dengan bahasa. Al-ibadatu lughatan al-khudu'u wa tadzallul. Al-khudu' dan tadzallul itu memiliki arti berdekatan, yaitu berserah diri. Berserah diri, at-tadzallul, ngasorake, dzalil. Seorang merendahkan diri kepada Allah. Adapun menurut istilah apa itukah ibadah? Dikatakan ismun jami'un, suatu kata nama
Ismun jami'un, suatu kata nama. Likulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang Allah cintai. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa yardahu, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Minal aqwal, baik berupa perkataan, wal af'al, ataukah perbuatan, adz-dzahirati, yang nampak, awil batinati, ataukah yang tersembunyi, menunjukkan luasnya cakupan ibadah. Karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya ibadah itu terbatas. Apa Pak? Sholat, zakat, puasa, ya. Ini ajaib Pak. Kenapa ajaib? Puasa rukun Islam betul. Zakat rukun Islam. Salat rukun Islam. Tapi tidak ada orang yang melaksanakan ibadah salat kemudian melekat huruf yang awal. Siapa namanya? Taruhlah Singo di Mejo. Singo di Mejo. Ada nggak Singo di Mejo niku? Singo itu singa, di Mejo niku teng meja. Singo di Mejo. Baik. Karena Pak Singo di Mejo ini tidak ada kemudian Z. Singo di Mejo. Karena puasa P. Karena sholat S. ZPS apa ini Mas? Z. Zakat, puasa. Ini nggak berlaku. Dia betul Pak. Padahal rukun Islam betul. Yang berlaku gelar di sini apa? Hah? Nah, perempuan ya? Aceh betul Pak. Padahal sama-sama ke tanah suci, tidak kemudian karena umroh. Iya betul. Niku unawa Mas, niku umroh. Subhanallah. Dikatakan ismun jami'un, segala sesuatu yang mencakup. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, segala sesuatu. Suatu kata nama, ismun jami'un, suatu kata nama yang mencakup di dalamnya adalah sesuatu yang Allah cinta. Allah ridha dengannya. Minal aqwal, wal af'al, akwal, qaulun, perkataan, akwal, berbagai macam perkataan. Maka laki-laki itu ada godaannya, perempuan ada godaannya. Godaan perempuan itu apa Pak? Akwal. Oke le ngendikan. Ya betul. Ya betul Pak. Perempuan itu kadang senangnya ngomentari betul Pak.
senengane komentar. Af'al perbuatan. Godaannya perempuan itu perkataan, godaannya laki-laki perbuatan. Apa itu? Ngelihat perempuan. Jawatan. Niki perkataan, niki perbuatan. Maka dikatakan yang namanya ibadah adalah suatu kata nama yang mencakup semua hal berupa perkataan. Qaulun ma'ruf, ucapan baik. Perkataan. Seseorang baca alhamdulillah. Perkataan betulnya apa? Subhanallah. Baca Allahu Akbar. Harus cetha. Zikir itu harus cetha. Karena ada sebagian orang awalnya itu cetha, dangu-dangu ra cetha. Alhamdulillah. Cetha. Alhamdulillah. Cetha. Alhamdulillah. Cetha. Dangu-dangu cepet. Alhamdulillah. Dangu-dangu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niku ra cetha. Wong Arab dhewe kadang bingung iki ngopo to iki. Kok ngomong alhamdulillah. Ra cetha. Perkataan itu harus cetha. Ya betul. Perbuatan itu juga harus cetha. Salat cetha mboten, Pak? Berdiri, melihat ke tempat sujud, baca bacaan, cetha, Fatihahnya cetha. Sebelum Fatihah iftitahnya nggih cetha, suratnya nggih cetha. Begitu ruku nggih cetha. Melihat pas sujud, tangannya di sini. Sami Allahu liman hamidah. Cetha, sujudnya cetha. Ada sebagian orang lek Fatihah ora cetha. Iftitahe nggih ra cetha. Lek rukuk nggih ra cetha. Kenapa ngebut? Maka Rasulullah SAW menjumpai sahabatnya yang sholat dengan cepat. Apa sabda Nabi? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu sana ngulangi sholat lagi. Karena kamu tadi belum sholat. Kenapa Pak? Perbuatannya ora cetha. Ya betul. Begitu sudah 3 kali bolak-balik diperintah Rasul untuk mengulangi sholat. Kemudian sesudah itu sahabat ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku tidak bisa melakukan seperti yang engkau harapkan. Kemudian Rasul bersabda, jika engkau ini sholat, berdirilah dengan sempurna, bertakbirlah, bacalah Fatihah. Tentunya sebelumnya iftitah, jawatan. Kemudian bacalah apa yang engkau merasa mudah. Sesudah itu rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan sempurna. Bangkitlah dari rukuk dengan sempurna. Tidak, sujudlah sampai dengan sempurna. Duduklah di antara dua sujud dengan sempurna dan sujud lagi. Dan Rasul bersabda, lakukanlah amalan sholat yang kulakukan seperti yang telah aku arahkan. Apa kata sahabat ini Bapak Ibu? Aku belum pernah menjumpai seorang guru sehebat Nabi di mana dia melakukan kesalahan, Rasul tidak menegurnya. Jawaban, kecuali apa Bapak Ibu? Kecuali Rasulullah SAW memberikan penjelasan, nek orang bilang miji-miji, tidak kemudian serampangan. Ada seorang dulu waktu kami mondok, dialog sesama, kenapa sebagian orang tuh nek sholat kok banter, ngebut. Karena orang sholat ngebut itu seperti nimbo
air, ngasuh air dan embernya borot. Nek embere borot enggak cepet lek ngangkat, maka ora oleh banyu. Mestinya nek borot didandani embere aja mboten, Pak. Subhanallah. Kita masing-masing saling nasihat menasihat. Kadang seseorang kadang khilaf, kadang seseorang melakukan kesalahan. Yang nampak ataukah yang tersembunyi? Maka disinilah menunjukkan ibadah itu macam-macam. Ada ibadah yang sifatnya nampak, harus kelihatan. Datang ke masjid bawa zakat fitrah. Apa ya Pak? Nggak usah takon. Apa Pak? Nggak usah takon. Sudah ngerti rahasia masih takon-takon. Zakat fitrah itu ditenteng betul Pak? Ditenteng. Kenapa? Harus nampak betul Pak? Harus nampak. Kelihatan betul? Kelihatan. Ada amalan-amalan yang memang harus kelihatan. Pak kok tidak pernah tidak masjid oh Pak? Umpamanya seorang istri nanya suaminya, Pak jenengan kok ora tahu tidak masjid toh? Sakjane aku rek nang masjid ning samar riya. Napa Pak? Sakjane aku iki arep nang masjid ning samar riya, ati mane riya tak salat nang omah wae. Maka di sini laki-laki salat ke masjid itu harus nampak mboten Pak? Harus nampak. Coba kalau sholat itu boleh sembunyi-sembunyi Pak, jawatan tidak boleh. Sholat fardu kok, jawatan bisa jadi banyak yang ke masjid pakai mantel tutupan. Napa ya enggak konangan tonggoku. Ada amalan-amalan yang harus nampak dan ada amalan-amalan yang di situ seseorang boleh menampakkannya, boleh menyembunyikannya. Contoh sedekah. Ya betul. Orang sedekah niku kadang ada yang nampak, kadang ada yang enggak nampak. Contoh pembangunan masjid. Diberikan penawaran, siapa yang mau bantu semen? Saya Mas 5. Oh ya, jenengan kalau itu si fulan kula sedoso. Masya Allah. Ini boleh. Boleh betul Pak nih kok. Nampak, tapi ada juga yang disembunyikan. Jawatan tidak masjid naruh uang taruh tisu pun dapat atau taruh di amplop jawatan biar tidak ketahuan. Tapi ada juga yang bawa kertasnya kalau Pak. Siapa Mas? Ya enggak usah disebut namanya, tulis saja karena saya laki-laki ya Abdullah, istri saya namanya Fulana Amatullah pun ngoten mawon betul usah. Datang ke tempat lain lagi, Pak ada pembangunan masjid Pak, bantu apa Pak? Aku tak bantu, ora semang ditulis nih aku njaluk selfie. Setan itu luar biasa betul Pak. Setan itu luar biasa sekali di dalam menggoda manusia. Iya karena butuh. Dan tentunya macam-macam ibadah. Ada lisan, ya betul. Ada perbuatan, ada a'malul qulub. Ada amalan-amalan yang sifatnya a'mal qulub, urusannya hati. Jam 09.00 punjul ya Pak. 12 nih kok. Pun lain modal kita sambung lagi. Insya Allah. Semoga nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Maturun atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kita lewat
20 menit ya. Atau rakroso dalu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sugeng dalu, sugeng kutur, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.